Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Ayuningsi S dengan NIM 236500039. Di video kali ini saya akan mereview materi 4 tentang yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana siber. Capaian pembelajaran di sini yang pertama, memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime. Yang kedua, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana siber. Yang ketiga, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Yang keempat, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tantangan yurisdiksi cybercrime. Borderless, tidak mengenal batas geografis. Virtual, tidak ada lokasi fisik jelas. Multi jurisdiksi, pelaku, korban, server di negara berbeda. Contohnya, hacker Indonesia serang server AS korban di Eropa. Locus delicti atau tempat terjadinya tindakan pidana. Definisi tempat terjadinya tindak pidana, pentingnya yang pertama menentukan berlaku atau tidaknya hukum pidana Indonesia. Yang kedua, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Berikut masuk ke teori locus delicti atau Van Hamel. Yang pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. Yang kedua, tempat alat yang dipergunakan bekerja. Yang ketiga, tempat akibat langsung timbul. Yang keempat, tempat akibat konstitutif diambil. Tempus delicti atau waktu terjadinya tindakan pidana. Definisi waktu terjadinya tindak pidana, pentingnya terkait Pasal 1 KUHP atau legalitas, Pasal 44 KUHP atau kemampuan bertanggung jawab, Pasal 45 KUHP umur pelaku, Pasal 79 KUHP daluarsa, Pasal 57 HIR atau tertangkap tangan. Asas legalitas atau Pasal 1 ayat 1 KUHP. Rumusan, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delictum nulla peon sine previa legi poenali. Pencetus Anselm von Feuerbach pada tahun 1801. Konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindakan pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Dasar teori paksaan psikis atau Feuerbach. Asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum pasal 5 ayat 3B UU nomor 1 DRT pada tahun 1951. Pasal 27 ayat 1 UU nomor 14 pada tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsip, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancangan KUHP baru. Pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsip, keseimbangan kepentingan individu vs masyarakat. Contoh, pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur UU. Asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. A. Perubahan UU pakai yang menguntungkan.
B. Perbuatan bukan pidana lagi, bebaskan narapidana. C. Ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Yang pertama, asas teritorial pasal 2-3 KUHP. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 478 KUHP. Yang keempat, asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Asas teritorial pasal 2-3 KUHP. Prinsip hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia, daratan, laut 12 mil, udara di atasnya. Perluasan pasal 3 kendaraan air dan pesawat udara Indonesia. UU nomor 4 tahun 1979 tambah pesawat udara. Asas personal atau nasional aktif pasal 5-7 KUHP. Prinsip hukum Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu atau ancam kepentingan negara. Pasal 5 ayat 1 angka 2 kejahatan umum atau diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4, 7, dan 8 KUHP. Prinsip lindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk WNI dan orang asing. Kejahatan yang dilindungi, yang pertama, keamanan negara dan martabat presiden. Yang kedua, merek atau material pemerintah. Yang ketiga, pemalsuan surat hutang Indonesia. Yang keempat, kejahatan jabatan. Dan yang kelima, kejahatan pelayaran. Asas universal, prinsip demi kepentingan dunia atau internasional, berlaku untuk siapapun, dimanapun. Contoh kejahatannya di sini, yang pertama, pemalsuan mata uang atau konvensi Jenewa pada tahun 1929. Yang kedua, pembajakan laut atau udara, konvensi Tokyo pada tahun 1963, Den Haag tahun 1970, Montreal tahun 1971. Pengecualian berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas atau eksteritorialitas terdiri dari A. Kepala negara asing dan keluarga, B. Duta besar dan keluarga, C. Anak buah kapal perang asing, dan D. Pasukan negara sahabat atau dengan persetujuan. Studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Fakta, WNI hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pertanyaan hukum, locus delicti di mana? Asas apa yang berlaku? Bisa diadili di Indonesia. Tantangan yurisdiksi cybercrime. Server di luar negeri, cloud computing, anonimitas, dark web, VPN, proxy. Kerjasama internasional lambat, mutual, legal assistance. Perbedaan regulasi, extradition treaties. Solusi penegakan hukum lintas negara. Perjanjian bilateral atau regional, ASEAN Cybercrime Convention. Kerjasama aparat Interpol, ASEAN Pol. Harmonisasi hukum model law UNCITRAL. Capacity building, pelatihan bersama. Aktivitas role play persidangan. Kasusnya di sini karding internasional. Peran hakim, jaksa, pengacara, saksi, ahli. Isu yurisdiksi dan asas yang berlaku. Output putusan selah tentang yurisdiksi.
Rangkuman. Lokus dan tempus delicti sulit ditentukan di cybercrime. Indonesia menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengecualian berdasarkan hukum internasional. Cybercrime membutuhkan kerjasama internasional. Mungkin itu saja review materi 4. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.